selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Mata Kuliah Pendidikan Karakter dan yang kami sayangi teman-teman yang ada di ruangan ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Mata Bunan sebagai moderator dan teman saya Siti Musleha sebagai penyaji dan Rizky Aldi sebagai tanya jawab, Ridwan sebagai tanya jawab dan Obed sebagai notulen. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materi. Kepada saudari kami Siti Musleha kami persilakan dengan segala hormat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Musleha, saya dari perwakilan kelompok 1 sebagai penyaji tentang makalah hakikat manusia. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa sih sebenarnya itu hakikat. Hakikat itu merupakan hak atau memang sudah didasari ada pada diri manusia itu sendiri. Salah satunya terdiri dari hak humanistik dan psikonalektik. Ini terdapat dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh Ibu Hasmia. Beliau merupakan salah satu dosen di kalau saya tidak salah di perguruan tinggi Aceh. Jurnal ini ditulis pada tahun 2014. Nah, apa sih manusia dalam bentuk psikonalektik? Psikonalektik itu manusia dalam bentuk memiliki yang namanya keinginan. Keinginan di mana contohnya seperti zaman sekarang manusia itu berkeinginan untuk maju. Salah satunya perkembangan zaman di mana manusia lebih maju, menginginkan adanya transformasi. Transformasi seperti apa? Teknologi lebih maju. Banyak bahkan aplikasi online yang menyajikan sebuah tawaran pekerjaan tanpa keluar rumah. Dan yang kedua ada yang namanya humanistik. Humanistik ini artinya pilih. Pada hakikatnya atau pada dasarnya manusia itu merupakan manusia yang memiliki feeling atau perasaan. Biasanya ini khawatir, praduga, dan lain sebagainya. Oke, dari materi yang disampaikan oleh teman saya ada beberapa pertanyaan yang muncul. Di antaranya yang pertama, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia secara dimensi fisik, jasmani, dan biologi. Yang kedua, kenapa kita harus memahami hakikat manusia dan apa hubungannya pada pendidikan. Yang ketiga, sejak kapan manusia dituntut untuk menjadi makhluk sosial. Yang keempat, mengapa dan apa sebab hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang berujung normatif? Dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudari Rizky. Kepada saudari kami persilakan dengan segala hormat. Baik, menurut dari diskusi yang kami lakukan, manusia secara dimensi fisik dibagi menjadi 3, yaitu dimensi fisik, yaitu badan kita. Dan kedua, manusia secara rohani, yaitu hati kita atau perasaan kita. Dan yang ketiga adalah dimensi nafs, yaitu gabungan antara dimensi fisik dan rohani. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Karena pada dasarnya hakikat manusia adalah dasar-dasar manusia. Dan hubungannya kepada pendidikan adalah manusia yang berpendidikan memiliki pola pikir yang lebih maju daripada manusia yang tidak berpendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sejak kapan manusia dituntut menjadi makhluk sosial? Sejak manusia mempunyai akal dan pikiran, karena pada dasarnya manusia tidak bisa dapat dari pengaruh situasi dan kondisi sosial. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk Tuhan, makhluk individu, makhluk sosial, dan multidimensi. Makhluk Tuhan di sini berarti manusia sangat membutuhkan Tuhan. Bahkan jika beliau seorang ateis. Disclaimer, di sini saya tidak menjatuhkan yang namanya ateis, tapi saya pernah membaca salah satu
buku yang dia mengatakan setelah ditanya kepada seorang ateis, di mana beliau bertanya, bagaimana jika Anda berharap sesuatu kepada siapa Anda berkata, dan mohon maaf, ateis tersebut tidak menjawab karena pada dasarnya manusia itu selalu berharap dan berdoa dan bertumpu kepada Tuhannya. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial di sini merupakan manusia sangat membutuhkan peran dari orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia perlu pendamping, manusia perlu teman kerjasama. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk individu. Makhluk individu di sini maksudnya manusia mandiri. Walaupun manusia ini makhluk sosial, ada beberapa aspek di mana manusia ini harus mandiri. Salah satunya contohnya seperti manusia ingin belajar di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri belajar buka buku sendiri, tidak perlu ada gangguan dari orang lain, fokusnya terjaga. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk dimensi. Dengan catatan dimensi di sini, yang pertama ada dimensi fisik, yang kedua ada di dimensi psikologi, dan yang ketiga ada gabungan dari dimensi tersebut. Dimensi fisik di sini merupakan bentuk tubuh. Yang seperti kita lihat punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya mata. Kalau psikologi di sini merupakan manusia punya yang namanya perasaan, hati nurani. Dan yang ketiga gabungan dari manusia yang memiliki fisik yang disertai dengan hati nurani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.